Orang-orang model kayak Fuad Kepeceret dan temen-temennya, ente tahu orang dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram, ya gak? Dengan cara hina-hina Habib. Daripada ente orang hina Habib nih, gue kasih duit nih botol ini, ya, ambil, tuh, ambil, ha, semua tuh. Lagi rame inian, Gus, hah? Ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya, biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb, sama Ana. Iya, Beb. Gini gimana gitu, gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Tawa pun enak Anda banget. cuma gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mohon maaf, saya duduknya nggak sopan karena menanggapi orang yang nggak sopan itu ya mesti dilawan dengan ketidaksopanan. Sombong kepada orang sombong itu sodakoh, saudara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya ada beberapa video yang ya Allah, kira-kira ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim oleh mereka sebagai kakek moyangnya. Nangis atau tidak melihat ini, sedih atau tidak, yang selama ini mengklaim sebagai cucu baginda Nabi, tetapi akhlaknya sangat jauh panggang dari api. Coba ini, lihat ada anak kecil, Habib bocil, yang selama ini mengklaim sebagai cucu baginda Nabi, tetapi akhlaknya sangat jauh panggang dari api. Perkumpulan para habaib ngomong kayak begitu tuh seolah merendahkan Gus Habib Hussein, dan ada yang ngomong itu enak jadi Habib di Nusantara di Indonesia. Habib bocil. Ya Allah. Ya, jangan disebut Habibnya lah. Mahdi bin Yahya. Ini orang mau nyerang Gus Fuad Pleret. Ini orang mau nyerang Sayyidi Julfikar, yang dari perkataannya merendahkan dan seolah mau mengatakan bahwa Sayyidi Julfikar itu bukan keturunan baginda Nabi, karena yang pasti keturunan baginda Nabi itu adalah dari kelompok Ba'lawi yang tersambung kepada Ubaidillah, yang sekarang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten. Ternyata Ubaidillah tidak nyambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kiai Haji Imaduddin Utsman siap berdebat 3 hari 3 malam non-stop live streaming dengan ulama seluruh dunia. Siap beliau berdebat 3 hari 3 malam, ditayangkan secara live streaming kalau yang mau membantah tesisnya. Dan keluarga Ba'lawi belum ada yang membalas itu. Artinya sampai detik ini tesis yang ditulis, yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten belum terbantahkan, saudara, sampai saat ini. Itu siapa itu? Mahdi bin Yahya bocil. Kemudian yang kedua, ini kayaknya lagi apa ini? Lagi mengadakan Zoom meeting antara para habaib, dan mirisnya di sini ada Habib Hussein Ba'aghil yang ya kita tahu sama-sama beliau sangat rendah diri, bahkan Ini jadi banyak muhibin
Jadi saya mikir keras di sini. Kita sebagai orang Indonesia mencintai keturunan baginda Nabi atau setidaknya yang mengaku keturunan baginda Nabi. Dan luar biasa penghormatan kita kepada mereka-mereka. Ini salah atau tidak? Ini mengundang murka Allah atau mengundang rahmat Allah? Kira-kira karena impact-nya satu kali lagi membuat para habaib ini kayak gini. Gitu loh, membuat para keturunan baginda Nabi itu kayak gini. Impact-nya menjadi apa? Buruk menurut saya. Kemarin pas ketika perseteruan, bukan perseteruan ya, banyak orang yang mengkritik habaib, beliau nangis minta maaf, kami yang salah, kata beliau. Tapi di Zoom ini, di percakapan ini, beliau tertawa-tawa bersama kawan-kawan habibnya, dan ini seolah merendahkan Gus perkumpulan para habaib, ngomong kayak gitu tuh, seolah merendahkan Gus apalah ABCD nggak mau tahu. Terus Habib Husein Ba'azil dia ngomong, gak usah pikirin deh. Dan ada yang ngomong itu enak jadi habib di Nusantara, di Indonesia ini. Jadi banyak muhibbin. Jadi saya mikir keras di sini. Kita sebagai orang Indonesia mencintai keturunan baginda Nabi, atau setidaknya yang mengaku keturunan baginda Nabi, dan luar biasa penghormatan kita kepada mereka-mereka. Ini salah atau tidak? Ini mengundang murka Allah atau mengundang magfirah Allah, mengundang rahmat Allah kira-kira? Karena impactnya satu kali lagi membuat para habaib ini kayak gini gitu loh. Membuat para keturunan baginda Nabi itu kayak gini. Impactnya menjadi apa? Buruk menurut saya. Ini ketawa-ketawa kayak gini. Kalau hidup di Afrika, kita bakal menjadi Bilal bin Rabah. Apa buruknya Bilal bin Rabah? Manusia mulia. Astagfirullahaladzim. Satu kali lagi, kita begitu mencintai menghormati para habaib. Kira-kira ini yang menjadi pertanyaan bagi saya paling penting. Begitu mencintai menghormati karena kakek moyangnya, karena baginda nabinya loh. Karena baginda nabinya itu bakal mengundang magfirah Allah, bakal merahmat Allah, atau bakal mengundang murka Allah. Karena impactnya kayak gini. Kalau impactnya menjadi habibnya, menjaga marwahnya, menjaga akhlaknya, ketika orang kemudian memberikan cinta habibnya, mencintai gitu loh, bukan malah kayak gini. Ini baru mungkin 100% bakal mendapat rahmat Allah. Kita menghormati itu kan, mencintai itu kan, kalau impactnya menjadi buruk, ya kita harus hitung. Makanya pertanyaan saya, ini Kanjeng Nabi bila melihat keturunannya kayak gini, ini sedih atau tidak? Mohon maaf, apalagi si Mahdi itu tuh. Nggak mau saya ngomong Habib Mahdi, aduh, kacau. Apa itu kayak gitu? Nggak ada akhlak di sana, nggak ada adab di sana, nggak ada adab. Kepada kiai, pada Sayyid Zulfikar loh, kepada Gus Fuad loh. Saya kemarin ke Jogja, ke pondok pesantren beliau, jamaahnya banyak, santrinya banyak, pesantrennya jelas ada. Gus Kiai, ulama. Mahdi dengan seenaknya ngomong kayak gitu. Yang katanya cucu Nabi, ditulis di channel YouTube-nya Sayyid Mahdi, Allahumma sholli ala sayyidina Sayyid Mahdi. Gak malu dia ngeklaim sebagai cucu Nabi, tetapi punya akhlak yang bisa dipastikan 100% jauh daripada akhlak baginda Nabi. Mulai detik ini, jangan salahkan saya kira masyarakat Indonesia, pribumi khususnya. Tentunya saya kurang suka dengan istilah pribumi, tapi ya wes lah, pribumi. Jangan salahkan bila sedikit demi sedikit
memfilter penghormatan kepada habaib. Karena buktinya Mahdi bin Yahya nggak ada yang menegur. Itu keluarga Ba'lawi. Coba ada nggak dari sini, mudah-mudahan ada yang nonton dari keluarga Ba'lawi, tegur itu Mahdi bin Yahya, atau benar sikapnya harus kayak gitu? Mahdi bin Yahya bocil ngomong kayak gitu kepada Sayyid Zulfikar. Kalau mau kita runut ya Sayyid Zulfikar turunan baginda Nabi, apalagi lebih tua. Masa kayak gitu sih? Nabi Muhammad diutus kan untuk liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka di sini saya lebih sepakat kepada Pak Quraisy Shihab sebetulnya urusan istilah habaib. Kenapa? Beliau itu sampai sekarang udah profesor, menciptakan tafsir Al-Misbah, tapi nggak mau dipanggil Habib. Udah aja top Quraisy Shihab. Mau kenapa? Biarlah kehabiban saya orang lain yang menilai. Biarlah saya dipanggil Habib ketika saya sudah meninggal. Nih saya layak nggak dipanggil Habib? Bukan ngeklaim ini anak Habib, bukan kayak gitu. Orang lain yang menilai. Status sosial. Jadi posisinya sama dengan kiai, status sosial, nggak bisa dibeli, nggak bisa kita sekolah. Masyarakat yang bisa menentukan nih orang layak dipanggil Habib, ini orang layak dipanggil kiai, ini orang layak dipanggil ulama, ini orang dipanggil Gus, layak atau tidak. Jadi status sosial, bukan klaim-klaiman, nggak jelas. Habib itu kan kata sifat, bukan kata benda. Cinta. Maka menurut saya esensi poinnya orang yang layak dipanggil Habib adalah dia yang ucapannya menghadirkan cinta, yang sikapnya menghadirkan cinta, yang tindak tanduknya menghadirkan cinta. Ketika orang sudah seperti itu selalu menghadirkan cinta di dalam setiap gerak dan ucapnya, maka dia layak dipanggil Habib karena sifat. Ya, ditempelkan kepada orang yang punya sifat itu, bukan benda, bukan benda. Habib itu, cinta itu ya bukan benda, tapi sifat. Begitu, saudara. Sekali lagi poinnya, jangan salahkan masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim khususnya, yang mulai detik ini karena sudah mulai ramai kan, sekarang ramena lah ya, sedikit memfilter Habib-Habib, penghormatan, kecintaan. Jangan bawa orang lain. Saya pribadi akan memfilter karena saya mempertimbangkan impact-nya. Cucu Nabi kayak gitu. Saya pribadi akan memfilter penghormatan, kecintaan. Kalau impact-nya kayak gini, saya pribadi. Dan saya kira banyak orang juga yang akan berkesimpulan seperti itu bila faktanya, impact-nya ketika kita mencintai mereka, terlalu menghormati mereka, dan impact-nya kayak gitu. Indonesia tanah